Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Mas Wahyu, bicara tentang takdir, Mas. Nah, manusia kan dikasih kehidupan, nanti akan dikasih yang namanya kematian, Mas. Nah, takdir kematian ini katanya sudah menjadi ketentuan tentang waktunya dan penyebab kematian seseorang, Mas. Nah, itu sudah ditetapkan sejak sebelum kita lahir. Ini nggak bisa diubah, nggak bisa ditunda atau dipercepat, Mas. Nah, kalau menurut pandangan Mas Wahyu, apakah benar seperti itu, Mas? Iya, Mas Yahya. Jadi kalau dibilang Tuhan sudah menggariskan, atau hidup kita ini, kematian kita ini sudah digariskan, saya kurang sependapat. Saya mungkin lebih sependapat bahwa bukan digariskan, tetapi sudah garisnya. Kalau digariskan artinya seolah-olah proses ini sudah diatur oleh Tuhan. Padahal proses itu yang menentukan kita. Mas Yahya mau melakukan hal baik, melakukan hal buruk, itu kan yang menentukan kan Mas Yahya. Betul enggak, Mas? Betul. Nah, demikian pula tentang kematian kita. Jadi, hidup ini, proses menjalani hidup ini yang menentukan kita. Mau kita bawa yang seperti apa hidup kita, tentang baik dan buruk, semuanya ya kita yang menjalani hidup, yang punya hidup. Nah, menuju kematian, yang mana kematian ini kan ketentuan. Takdir, kita ini tidak pernah tahu, tapi proses menuju ke sana, itu yang menjalani kan kita. Contoh, kalau Mas Yahya tidak kepingin mati dalam keadaan sakit misalkan, ya Mas Yahya, rawatan, jagaan kesehatanmu. Oh, Mas Yahya tidak kepingin mati di jalan misalkan dalam keadaan kecelakaan misalkan, ya hati-hatiin di jalan. Bila perlu mungkin nggak harus, mohon maaf ini, nggak harus selalu kamu di jalanan, kan begitu. Atau kalau ada yang tanya lagi, kan bisa saja Mas, kita ini sudah berhati-hati banget di jalan. Tapi kenapa kok masih bisa ditabrak orang lain yang nggak hati-hati mungkin, sehingga kita bisa mati misalkan. Nah, itu yang menentukan itu tadi siapa? Ya kamu sendiri. Karena kamu yang memilih proses untuk kamu lewat di jalan itu tadi. Nah, kalau ini dikejar lagi, ditanya lagi, loh Mas, itu kan karena tuntutan, misalkan kita bekerja, ya, jadi kita harus memang harus di jalan, kita naik kendaraan dan lain sebagainya. Nah, makanya yang menentukan proses itu siapa? Kamu. Yang menentukan, oh kamu harus bekerja itu siapa? Ya kamu. Yang memilih kamu harus naik kendaraan lewat situ di hari itu, di jam itu siapa? Ya kamu. Disinilah pentingnya kita ini mungkin lebih apa ya Mas Yahya ya, lebih kita ini menyadari ya bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Nah, kita ini hanya perlu belajar untuk merawat dan menjaga kehidupan kita ini. Kan kita sudah tahu nih, mati itu pasti. Jadi selagi masih hidup ini loh, ayo kita jaga, ayo kita rawat sebisa kita, sebaik mungkin, sebenar mungkin. Artinya kita yang memproses. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan nanti kita akan mati dalam keadaan yang seperti apa. Setidaknya begitu. Biarpun ujung-ujungnya hasil akhirnya kita nggak pernah tahu. Karena kalau kita bicara tentang proses, kita kan sama-sama nggak tahu hasil akhirnya. Kita hanya berharap prosesnya begini, mudah-mudahan hasil akhirnya bagus, kan begitu. Tapi kenyataannya nanti hasilnya bagus atau enggak, ya kita sama-sama nggak tahu, karena tergantung daripada proses yang kita jalani. Ya, karena itu sudah jadi pilihan kita sendiri ya. Iya. Perkara nanti mati ya karena pilihan kita sendiri. Kembali lagi ke sana ya. Ya makanya, termasuk tentang kesehatan, tentang apapun semua. Yang punya hidup ini kita. Maksudnya yang punya hidup secara jasmani. Ini kan ada wadahnya Mas ya, jasmani, tubuh jasmani ini. Makanya Mas Yahya, kalau saya boleh katakan sebetulnya gambaran kehidupan kita ini ya tidak ubahnya seperti gelas dan air. Kenapa kok seperti gelas dan air? Ini saya ibaratkan saja ya Mas Yahya ya, bahwa
gelas ini adalah wadah. Ya, cawan ini adalah wadah. Wadah apa? Wadah air. Kalau di dalam diri kita, tubuh fisik kita ini adalah gelasnya, gitu loh Mas ya. Roh kehidupan di dalamnya itu air. Nah, supaya air dan gelas ini tetap menyatu, kita harus merawat dua-duanya. Padahal kita sudah tahu bahwa nantinya gelas ini juga akan habis masanya. Bisa pecah, bisa juga korosi, macam-macam. Intinya, wadah, cawan atau gelas, atau tubuh fisik ini, sesuai dengan kualitasnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ada masanya, ada jangka waktunya Mas Yahya, ada expirednya gitu loh Mas Yahya. Nah, yang nggak ada expirednya itu airnya. Tapi kita harus jaga dua-duanya. Kalau ingin dua-duanya ini awet menyatu. Istilah hidup, kita ingin hidup kita ini berumur panjang. Ya jagaan dua-duanya. Gelasnya dirawat, airnya juga dirawat. Karena kalau gelasnya saja yang dirawat, airnya nggak dirawat, bisa jadi airnya jadi keruh. Kalau airnya keruh, gelasnya jadi mudah rusak. Nah, tubuh fisik kita juga demikian. Jagaan rawatan tubuh jasmanimu ya dengan cara ya dibersihkan, ya dimandiin, dikasih makan, dikasih minum, diajak istirahat. Bila perlu diajak olahraga juga. Jadi kalau kita merawat tubuh fisik kita ini, insya Allah rohaninya ini juga akan ikut terawat. Tapi kita tetap harus merawat rohaninya juga. Dua-duanya harus dirawat Mas Yahya. Kehidupan daripada jasmani dan rohani ini dirawat dua-duanya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa prosesnya semua tergantung daripada kita, manusia yang punya hidup. Kapan kita mau merusak kehidupan kita ini, atau kita mau menjaga atau merawatnya dengan cara yang seperti apa, semua tergantung kita. Nah, jadi menurut saya, Mas Yahya, kematian itu bukan digariskan, tapi sudah garisnya. Kematian bukan ditakdirkan, tetapi sudah takdirnya. Artinya apa? Prosesnya ya tergantung kita. Karena yang punya kuasa untuk menentukan itu ya kita sendiri. Karena hidup pasti mati. Ini sudah nggak bisa diganggu-gugat. Tapi proses menuju ke kematian itu tergantung kita. Proses menjalani hidup tergantung kita.